Kenapa disuruh belajar di sini? Datang ke sekolah? Karena HP nggak boleh pegang HP. berebut sama adik Berebut. Rumah Nazia di mana? di lapangan Jalan Tol Pribadi. Oh, dekat. Oh, Eka Wali Pribadi yang dekat kampus Ikhwan. Hah? Di dekat kampus Ikhwan. Eka Wali Pribadi. Ya, Turun ke bawah itu. ya. Oh. Oh. Baru tahu saya. Jadi Nazia pindahan ya? Ya, Masuk sini kelas 9. 8 Kelas kelas 8. kelas 2 kemarin. Oh. Sebelumnya sekolah di mana? Pesantren Pesantren di mana? Stabat Stabat. Apa nama pesantrennya? Ibadah Rahman. Ibadur Rahman. Oh, masya Allah. Kok pindah? Gak betah di sana. Gak betah. Kok nggak betah Naziha? Sekolah tuh memang capek. 209 2018. Iya, untuk teman-teman Ustazah lagi ngobrol ya dengan Nazihah. Nabila Az-Zahra, Masya Allah, ahlan wa sahlan, kaifa haluki. Kan seneng Ustazah liatnya tuh kalau belajar nampak si Nabila. Di sini ada teman kita namanya Naziha. Dia belajarnya ke sekolah karena katanya kalau belajar di rumah nanti dia berebut sama adiknya HP-nya. Masih kayak anak-anak ya. Adiknya juga dari Oh ya, di Ulunuha juga. Oh, cowok. Hmm. Oh iya betul-betul. HP cuma satu ya. ya. Ya bagus-bagus. Jadi untuk anak-anak ustazah yang lain, kalau mau belajar ke sekolah boleh ya. Eh, tapi jangan rame-rame. Ya, kalau yang dapat panggilan aja sama Ustazah Nina baru ke sekolah belajarnya. Iya kan Tandara, jangan menghilang Tandara. Nah, kita masuk ke bab baru. Ya, nih silakan lihat di layar. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu ya. Ya, silakan buka kameranya. Ustazah mau lihat wajah kalian setelah liburan. Ya, ya Nur Salsabila, Aisyah, buka layarnya Aisyah. Ya, Nabila Zahra, jangan joget-joget. Nabila Zahra. Nabila. Nah, ya, kita buka ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib anak-anak ustazah, kaifa haluk? Kaifa halukun? Enggak ada yang jawab. Aktifkan suaranya dulu. Kaifa halukunna ya talibat? Ay, Masya Allah, nggak ada yang jawab. Sepi. Ya, jawabnya di dalam hati ya. Oke, Alhamdulillah ya di tahun 2021 ini kita masih Allah kasih kesempatan untuk kembali belajar ya, meskipun masih dalam keadaan daring, tapi apapun itu tetap harus kita syukuri ya. Kata Allah, bisa jadi sesuatu yang kita benci itu adalah baik buat kita, dan bisa jadi juga sesuatu yang kita suka itu adalah buruk buat kita. Jadi apa yang terjadi, keadaan yang sedang kita lalui saat ini, hendaklah kita ridho ya. Karena yang tahu yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Jangan pernah mengeluh atau
kok corona nih nggak siap-siap sih, gara-gara corona, masya Allah waliyadzubillah. Itu ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, liburan 2 minggu yang telah kita lalui, anak-anak ustazah semua, Rania, Adinda, Haskia, Nabila Zahra, dan yang lainnya, semoga liburan itu eh, mengembalikan semangat kita untuk belajar. Nah, tahun 2020 telah selesai. Nah, semoga di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita kalian menjadi anak-anak yang lebih baik lah, lagi penuntut-penuntut ilmu yang lebih baik ke depannya insya Allah. Ya. Nah, jangan pernah atau jangan bilang ya kok liburannya sedikit kali, cuma 2 minggu, maunya tambah lah. Nah, ingat ya, di saat kita sibuk kemarin full day, nah kita bilang kapan istirahat ini, kapan istirahat, diajak melakukan amal ibadah atau puasa atau yang lainnya, duh saya sibuk, kalau puasa dalam keadaan sekolah ini capek, mau ganti puasa payah. Nah, tetapi di saat lapang seperti ini kita nggak ke sekolah, kita belajarnya di rumah aja, mumpung lapang ini kapan lagi, ya kan? Nah, jadi anak-anak semua, jiwa kita ini, badan kita ini, kalau diperturuti maunya hanya santai-santai saja, ya kan? Maunya rehat-rehat aja, santai-santai, senang-senang. Nah, kalau kita maunya seperti itu, maka samalah kita seperti ayam potong itu. Dia makan, ketika udah gemuk dia disembelih. Atau sama kayak sapi itu, dia makan, siap makan dia tidur, siap tidur dia terbangun karena udah lapar, dia makan lagi, dia tidur lagi. Tentunya kita ini berbeda, kita ini makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah kasih kita akal. Allah kasih kita akal untuk berpikir. Jadi jangan mau ya kayak sapi, kerjanya hanya mau makan tidur, santai-santai, senang. Jangan mau. Seperti di kelas-kelas yang lain, ustazah tanya, Allah ciptakan kita, ada tujuannya. Apakah tujuannya itu? Siapa yang mau jawab? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Ini pelajaran akidah kita tahun lalu loh, di waktu kalian di kelas 7. Apa Adinda? Tujuan Allah menciptakan kita? Hah? Lista Mentari? Haskia? Najla Atika? Oh iya. Dari tadi atau barusan? Ya Masya Allah, berarti Ustazah dari tadi ngomong. Tes, apakah terdengar suara Ustazah? Berarti dari tadi nggak ada suara? Masya Allah, Ustazah udah capek ngomong 10 menit. Ternyata di unmute ya. Ustazah nggak lihat. Oke. Kalau gitu kita ulang. Siapa yang merasa liburannya sudah cukup? Atau adakah yang ingin liburannya ditambah? Nggak ada ya, Masya Allah, baik-baik anak-anak usaha semua. Hilwa Rashida. Oh, ada? Ada yang pengen tambah liburannya? Oh, ada bu katanya. Nah, jadi kembali saya sampaikan ya. Semoga liburan kita yang 2 minggu kemarin itu liburan yang mengembalikan semangat kita untuk belajar. Ya, kalian ustazah nggak boleh bilang malas lagi karena Allah udah kasih kita libur. Ya, kalau kalian setelah libur tambah semangat berarti libur kalian berkah.
ya. Tapi kalau liburnya, setelah libur kalian bermalas-malasan atau semakin malas, berarti liburannya tidak berkah. Nah, ya. Maka jangan diikuti keinginan badan. Apa itu keinginan badan? Ingin santai-santai, ingin senang-senang. Nah, jangan. Ingat, kita ini manusia yang Allah ciptakan ada tujuannya. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Ada yang bisa jawab? Iya, Masya Allah, benar. Ini pelajaran kita akidah waktu kelas 7 ya. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, ya. Nah, tapi kalau sapi ada tujuannya enggak? Ayam ada tujuannya? Ada tujuannya. Untuk apa? Untuk hidangan di meja makan manusia. Nah, setelah dia gemuk, dia disembelih. Nah, kalau dia belum gemuk, dia dikasih makan terus. Siap makan disuruh tidur, istirahat. Nah, santai-santai. Nanti kalau lapar dikasih makan lagi. Udah pas bobotnya, maka tibalah saatnya untuk disembelih. Tentunya kita, kalian ini manusia yang paling sempurna Allah ciptakan, bukan untuk senang-senang. Nah, dan apa cita-cita kita? Cita-cita kita hidup di dunia ini apa? Nah, Aisyah, Haskia Mumtaza, Nadia Ulia, Siti Nur Halimah nggak ada mukanya, Jihan Queen. Nah, apa cita-cita kita, nak? Fatimah Az-Zahra, Masya Allah. Baru ingat Ustazah dengan muka Fatimah. Nah, apa cita-cita kita? Cita-cita kita hidup. Oh iya, Masya Allah, benar Raihana Aisyah. Cita-cita kita adalah masuk surga, ya. Tanamkan itu di benak kalian. Cita-cita saya ini adalah ingin masuk surga dan dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Nah, kalau itu memang benar cita-cita kita, maka kita harus banyak-banyak melakukan amal soleh. Iya, ahlan wa sahlan Jihan Queen, baru kelihatan mukanya. Bukan mukanya pun, atap rumahnya yang nampak. Nah, mana wajahnya Jihan Queen? Ya, mulai nampak sedikit, agak diturunkan kameranya lagi, biar jelas terpampang. Itu dia. Ya, kalau begitu, Ustazah yakinkan kalian telah kembali semangat, ya. Maka kembali lihat layar, karena kalian belum ada buku. Lihat, kita masuk bab baru. Coba baca Najla Atika, apa ini judulnya? Suaranya. Iya, Kitabul Hudud. Kitabul Hudud. Maka semester 2 ini kita mulai dari ini ya. Kitabul Hudud. Silakan catat Al-Hudud. Apa itu al-hudud? Ada yang tahu? Ya, boleh kalian catat ya. Al-hudud adalah hukuman. Al-hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dikarenakan kemaksiatan. Itu ya, al-hudud. Ya. Hukuman syariat, al-hudud, hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dikarenakan kemaksiatan. Ya, coba Rizky Ramadhani diulangi apa itu al-hudud. Rizky Ramadhani, ya, diaktifkan. Apa itu al-hudud? Iya. Nah, itu bisa seperti hukum cambuk,
ya, hukum rajam, potong tangan, ya, dan kisos. Nah, inilah hukuman-hukuman syariat yang telah ditentukan di dalam Islam. Hukum cambuk, hukum rajam. Rajam itu apa? Ada yang tahu? Yang dilempar pakai batu sampai mati. Dan hukum potong tangan kalau dia mencuri, dan hukum kisos. Nah, lalu lihat. Nah, ini kalian tulis. La yajibul haddu, tidak wajib dihukum, ya, la yajibul haddu, tidak wajib dihukum atau tidak boleh dihukum, illa, apa arti illa? Kecuali satu, al-awwal. Kalian buat seperti poin ya. La yajibul haddu illa baligh. Apa baligh? Udah tahu ya. Yang kedua, aqil. Aqil, yakni yang berakal. Enggak boleh orang yang majnun atau dia masih anak-anak lalu dilaksanakan hukum had kepadanya. Lihat, al-haddu ini, anak-anak ustazah, lihat tulisannya al-haddu, ini bentuk mufradnya. Ya, al-haddu. Bentuk jamaknya apa? Ini al-hudud. Berarti dia bentuk jamak apa ini? Jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Jamak taksir, betul, masya Allah. Ini al-haddu bentuk mufradnya, al-hudud bentuk jamaknya. Maka la yajibul haddu illa al-awwal baligh, watsani aqil, watsalis alim bit tahrim. Alim bit tahrim. Alim bit tahrim. Artinya apa alim bit tahrim? Mengetahui perkara yang diharamkan. Dia seorang yang alim, dia seorang yang memiliki ilmu atau yang tahu bahwasanya yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau misalkan dia baligh, dia berakal, tapi dia nggak punya ilmu tentang yang dia lakukan, dia kira ini boleh-boleh saja, maka orang yang seperti ini la yajibul haddu, tidak boleh dilaksanakan hukum had atas dirinya. Maka ketiga syarat ini, nah jika terpenuhi maka boleh dilaksanakan al-had. Ya, tapi kalau dia belum balik, dia masih anak-anak atau dia nggak tahu tentang keharaman, maka tidak boleh dilaksanakan hukum had. Seperti ustazah katakan tadi, hukum had itu, al-hudud itu, jenis al-hudud itu seperti dicambuk, seperti dirajam, dipotong tangan, atau diberlakukan hukum kisos. Nah, siapa yang melaksanakan hukum had? Nih, fayuqim, ya, yang terakhir tadi alimun bit tahrim, orang yang mengetahui perkara yang diharamkan. Maksudnya dia paham yang sedang dia lakukan itu adalah perkara yang Allah haramkan. Atau ada yang tahu sebab kenapa seseorang itu dicambuk? Ada yang tahu? Dia melakukan perbuatan zina. Kalau di dalam Islam, seseorang yang melakukan perbuatan zina itu adalah dengan dicambuk. Kalau dia melakukan zina setelah menikah, maka diberlakukan hukum rajam. Apa itu rajam? Dilempar pakai batu sampai mati. Tapi kalau dia melakukan zina dalam keadaan gadis atau lajang atau alias belum menikah, maka diberlakukan hukum had, yaitu dicambuk. Kalau dia mencuri, maka dilaksanakan hukum had, yaitu dengan potong tangan. Seperti itu, ya. Maka siapa yang melakukannya? Fayuqimuhul imam.
Yang melaksanakan hukum had tersebut adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, ya, seseorang yang berkuasa atas daerah tersebut. Fayuqimuhu al-imam, atau siapa? Au naibuhu, atau penggantinya, ya. Misalkan al-imam tidak bisa atau memiliki urusan yang lain, atau memang ada yang dia wakilkan seperti algojonya, ya, atau memang ada orang yang bertugas untuk melakukan had. Nah, itu. Lalu di mana dilakukan? Fi ghairi masjid, di tempat selain masjid, ya, di tempat selain masjid. Maka boleh dilakukan di mana aja selain masjid. Dan sebagai tambahan, itu dianjurkan dilaksanakan di lapangan dan dipertonton oleh banyak orang. Ditonton oleh banyak orang. Agar apa? Agar jadi contoh untuk orang-orang yang lain, agar menimbulkan rasa syok atau kapok gitu ya, atau jera untuk masyarakat yang lain. Waduh, kalau aku berzina ini dirajam seperti ini nih, dicambuk seperti ini nih, atau kalau aku mencuri dipotong tangan seperti ini nih. Nah, makanya nak, di negara-negara Islam yang melakukan hukum had seperti ini itu relatif aman. Karena apa? Karena sekali melanggar syariat Allah yang Allah haramkan, maka dia harus siap menanggung resiko hukum had. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke cara-cara diberlakukannya hukum had. Nih. Wa yutrabur rajulu fil haddi qaiman. Dipukul seseorang, ya, atau dilaksanakan hukum had pada seseorang, ya, yutrabur rajulu fil had, diberlakukan hukum had pada seseorang harus dalam keadaan qaim. Apa arti qaim? Berdiri. Ini tata cara memperlakukan hukum had. Harus qaim, harus berdiri. Ini kalau dia dicambuk, ya. Nah, di sini dikatakan yutrob, dipukul seseorang di dalam melaksanakan hukum had dalam keadaan berdiri, yakni dia dicambuk. Ketika menyambuk seseorang yang melakukan kemaksiatan harus dalam keadaan berdiri. Bisautin, dengan apa? Dengan cemeti, ya, dengan tali cambuk, ya, dengan tali cambuk. Nggak boleh dengan tali pinggang, ya, atau nggak boleh dengan apa? Besi. Cambuk dengan besi atau dicambuk dengan kabel, ya, tidak diperbolehkan. Harus dengan sautin, cemeti, ya, tali cambuk yang biasanya itu terbuat dari kulit hewannya atau yang memang bahan dasarnya untuk pembuatan cambuk. Nah, la jadid wala kholak, tetapi cambuknya tidak boleh yang baru, ya. La jadid, tidak boleh dengan cambuk yang baru, wala kholak, dan gak boleh juga dengan cambuk yang udah usang, yang udah lama, yang udah lapuk. Nah, jadi mentang-mentang si fulan ini yang mau dicambuk, yuk kita beli cambuk yang baru. Nah, kalau baru tuh kan masih tegang, ya, masih bagus. Nah, itu dikhawatirkan akan merobek kulitnya atau menimbulkan cedera yang lebih parah. Atau dengan cambuk yang udah usang, udah lapuk, sekali pukul putus atau enggak menimbulkan rasa sakit, biasa aja. Nah, kalau enggak sakit menyebabkan dia enggak jera, ya. Kemudian la yumaddu, tidak boleh dia ditelentangkan di lantai. Dia ditidurkan dengan telentang lalu dicambuk, tidak boleh. Dia harus qaim. Apa arti qaim tadi? Apa arti qaim? Berdiri. Kemudian la yurbat, tidak boleh diikat.
dia mau dicambuk, dia diikat di batang pohon misalkan, tidak boleh. La yurbat. Kemudian la yujarrad, ditelanjangi, tidak boleh ditelanjangi. Tidak boleh diikat, tidak boleh ditelanjangi, ya. Bahkan baliyakunu alaihi qamisun au qamisoni. Bahkan dia harus memakai pakaian, ya. Dia harus memakai satu baju atau qamison atau di double dua baju. Nah, kemudian kita lompat ke baris berikutnya. Wa yuttaqar ra'su wal wajhu wal farju wal maqatil. Hendaknya menjauhi bagian kepala, ya. Yuttaqar ra'su. Dijauhi bagian kepala, wal wajah wal wajhu, bagian wajah, wal farju, dan bagian kemaluannya. Wal maqatil, dan alat-alat vital yang dapat membunuhnya. Jadi Masya Allah ya, walaupun Islam memberlakukan hukum had yang sangat berat, akan tetapi tetap ada adab-adabnya. Oke, sebutkan adab cara memberlakukan hukum had yang pertama. Boleh Najla, yang pertama harus berdiri, bagus. Yang kedua, Raihana. Iya. Iya, bagus. Rizky Ramadhani yang ketiga. Ya, tidak boleh ditelentangkan dia. Yang berikutnya Jihan Savana. Suaranya belum diaktifkan. Tidak boleh diikat. Iya, lanjutnya Haskia. Haskia Mumtazah. Itu yang terakhir. Ini mas yang berikutnya, la yujar, ini bahasa Arabnya nih, la yujarrod. Tidak boleh ada yang bisa bantu? Iya, tidak boleh ditelanjangi, ya, tidak boleh ditelanjangi. Bahkan dia harus memakai satu helai pakaian atau didobel dua. Nah, apa aja yang harus dijauhi di dalam pelaksanaan hukum had cambuk? Siapa ini lagi nih? Rania Aziza. Apa aja yang harus dijauhi? Kemudian iya. Nah, ini dia, Masya Allah. Dan berikutnya Insya Allah di pertemuan hari Jumat ya, kita akan bahas apa hukuman bagi pelaku zina dan hukuman bagi hukuman bagi seseorang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Nih, al-qadhfu artinya menuduh seorang wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina yang sering berlangsung di lingkungan kita ya. Kalau nampak perempuan muda terus hamil, oh dia tuh hamil duluan itu. Nah, maka kita mempercayai iya dia tuh hamil duluan. Nah, padahal kita nggak tahu
apa yang terjadi. Nah itu termasuk al-qadzaf wal iyadu billah. Kita nggak boleh sembarang menuduh orang hamil di luar nikah. Kalau kita bilang dia hamil di luar nikah, berarti secara nggak langsung kita bilang dia telah berzina. Nah, kita nggak tahu apa yang telah terjadi di belakang kita. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu tetangga sedang merumpi, kalian jangan ikut-ikutan. Atau umi kalian, ibu kalian ikut-ikut rumpi tentang tetangga yang hamil di luar nikah. Nah, dibilang jangan ikut-ikutan. Kita takut terjatuh dalam perbuatan al-qadzaf. Oke, kita lanjut ya hari Jumat insyaallah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Setelah ini apa?